warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rohmatul Afifah, mahasiswa PIAOT IAIN Ponorogo, semester 6, akan mengerjakan tugas mata kuliah pengembangan model pembelajaran sentra dengan dosen pengampu Bapak Fadlilah. Ya, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang model pembelajaran sentra. Pendidikan anak usia dini pada zaman sekarang dipandang sebagai suatu hal yang sangat urgent. Kenapa? Karena pendidikan anak usia dini menjadi fundament bagi pembentukan pertumbuhan dan perkembangan anak. Seperti yang dikatakan Howard Gardner, terdapat 8 kecerdasan majemuk yang dimiliki setiap anak, yaitu kecerdasan naturalistik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan spasial visual, kecerdasan logis matematis, kecerdasan bahasa, kecerdasan musik, dan kecerdasan spasial visual. Dan pembentukan keseluruhan kecerdasan tersebut rentang usia 0-8 tahun. Untuk mengembangkan seluruh kecerdasan tersebut, maka didirikanlah sebuah lembaga pendidikan prasekolah, yaitu PAUD sederajat, di mana pada lembaga PAUD sederajat tersebut mengembangkan model-model pembelajaran untuk menunjang terselenggaranya proses pembelajaran. Dan salah satu yang paling recommended yaitu model pembelajaran sentra atau BCCT. BCCT ini yaitu Beyond Center and Circle Time. BCCT ini ialah model pembelajaran yang dilakukan dalam lingkaran dan area bermain. Kita lihat dari sejarah model BCCT ini. Model BCCT ini pertama kali dikembangkan di Florida, Amerika Serikat oleh CCCRT atau Creative Center of Childhood Research and Training dan telah terakreditasi selama 25 tahun oleh NAEYC dan menjadi salah satu model pembelajaran yang direkomendasikan di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, BCCT ini Direktorat PAUD telah menerjemahkan langkah-langkah pembelajaran sentra dan telah mendapatkan copyright dari CCCRT, di mana model BCCT ini di Indonesia lebih dikenal dengan model pembelajaran sentra. Dalam model pembelajaran sentra ini berpusat pada lingkaran dan area bermain, di mana dalam area bermain itu harus mencakup 3 jenis main, yaitu main sensori motor, main peran, dan main pembangunan. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran sentra ini harus melakukan beberapa pijakan. Pijakan-pijakan tersebut yaitu pijakan lingkungan, pijakan sebelum main, pijakan saat main, dan pijakan setelah main. Pijakan lingkungan yaitu aktivitas di mana guru mempersiapkan alat dan bahan, materi, tempat, dan administrasi. Yang kedua ada pijakan sebelum main. Pijakan sebelum main ini anak disiapkan secara mental maupun fisik agar siap untuk melakukan kegiatan bermain. Aktivitas dari pijakan sebelum main ini mengucapkan salam, berdoa, mengabsen siswa, dan pemberian motivasi. Yang ketiga ada pijakan saat main. Pijakan saat main ini bisa disebut juga dengan kegiatan inti, di mana anak melakukan kegiatan sesuai dengan sentra yang ia masuki pada saat itu. Dan guru di sini hanya sebagai fasilitator. Manfaat dari kegiatan inti ini yaitu mengembangkan keterampilan anak, mengembangkan daya kreativitas anak, dan memberikan pengalaman yang unik bagi anak. Yang terakhir ada pijakan setelah main, yaitu pijakan yang dilakukan setelah kegiatan inti atau kegiatan bermain dilakukan. Pada pijakan ini, aktivitasnya yaitu membentuk lingkaran, memajang hasil karya, menanyakan perasaan siswa, berdoa, dan mengucapkan salam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam pembelajaran sentra. Ada 8 macam sentra. Yang pertama itu ada sentra persiapan, sentra imtak, sentra balok, sentra main peran kecil atau mikro, sentra main peran besar atau makro, sentra seni, sentra memasak, dan sentra bahan alam.
dan kita akan menjelaskan satu persatu dari macam-macam sentra tersebut. Yang pertama ada sentra persiapan. Nah, pada sentra persiapan ini karakteristiknya yaitu anak dikenalkan kepada keaksaraan awal. Penggunaan buku tulis dan alat tulis digunakan di seluruh sentra, tetapi pada sentra persiapan ini lebih menekankan pada kegiatan bermain anak. APE yang dibutuhkan pada sentra persiapan ini yaitu alat tulis, gunting, buku, dan kain flanel. Yang kedua ada sentra imtak. Pada sentra ini anak dikenalkan seputar kehidupan beragama, mulai dari pengenalan Tuhan, pengenalan hak dan kewajiban dalam beragama atau beribadah, menanamkan nilai-nilai toleransi, menanamkan nilai-nilai saling menghargai dan menghormati, dan lain sebagainya. APE yang dibutuhkan pada sentra ini yaitu maket tempat ibadah, poster tuntunan ibadah, dan peralatan ibadah. Yang ketiga ada sentra balok. Karakteristik dari sentra ini yaitu anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, ketelitian, dan kerapian. APE yang dibutuhkan pada sentra balok ini yaitu balok berbagai ukuran, Lego berbagai ukuran, dan balok aksesoris sebagai main peran. Yang selanjutnya ada sentra main peran kecil atau mikro. Karakteristik dari sentra ini yaitu mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, mengembangkan kemampuan berbahasa, dan cara berkomunikasi anak. APE yang digunakan yaitu mainan mini rumah-rumahan, mainan mini pasar-pasaran, mainan mini tukang-tukangan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada sentra main peran besar atau makro. Pada sentra ini anak lebih pengenalannya kepada lingkungan sosial dan yang lainnya yaitu pengembangan kemampuan berbahasa dan pengembangan cara berkomunikasi. APE yang dibutuhkan pada sentra main peran besar ini yaitu mainan tukang-tukangan, mainan rumah-rumahan, mainan pasir-pasiran, mainan dokter-dokteran, dan lain sebagainya. Perbedaan dari sentra main peran besar dan main peran kecil tadi yaitu pada sentra main peran besar ini APE yang digunakan cenderung lebih besar dari APE yang digunakan pada sentra main peran kecil. Yang selanjutnya ada sentra seni. Seni itu dibagi menjadi berbagai macam, yaitu seni musik, seni kriya, dan seni pahat. Dan implementasi dari sentra seni ini yaitu menyesuaikan pada kebutuhan masing-masing siswa. Pasti setiap lembaga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan kondisi sosial yang berbeda-beda. Maka disesuaikan saja seni mana yang cocok yang dapat digunakan pada masing-masing lembaga. Minimal setiap lembaga itu mencakup 2 macam seni yaitu seni musik dan seni kriya. APE yang digunakan yaitu peralatan musik, peralatan kriya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sentra memasak. Karakteristik dari sentra ini yaitu sentra ini kaya akan pengenalan pengalaman unik bagi siswa, di mana anak mengenal bahan masakan dan proses sains secara menyenangkan. APE yang digunakan pada sentra ini yaitu peralatan memasak, bahan-bahan makanan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada sentra bahan alam. Pada sentra ini, anak diberikan pengetahuan seputar matematika, sains, dan seni. Di mana pada sentra ini anak diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan yang ia sukai. APE yang digunakan pada sentra ini yaitu air, pasir, kerikil atau batu-batu kecil, dan daun-daunan. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang keunggulan-keunggulan yang ditawarkan dari model pembelajaran sentra. Yang pertama, pembelajaran sentra ini melatih anak untuk dapat bertanggung jawab. Yang kedua, melatih anak untuk dapat hidup mandiri. Yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan pada model pembelajaran sentra ini yaitu secara menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran sentra ini dapat meningkatkan daya konsentrasi dan daya kreativitas bagi anak. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, yaitu model pembelajaran sentra ini dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan siswa. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir
khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.